ibu-ibu, sekarang mari kita akan menjelaskan secara rinci tanda-tanda terjadi kekerasan seksual kepada anak. Tadi kan kita sudah bermain memposisikan mana yang termasuk tanda-tanda atau gejala-gejala kekerasan seksual. Nah, sekarang kita akan simpulkan menggunakan coba pelunggu lihat gambar yang ada di tembok ini, istilahnya flip chart. Nanti kita akan bahas, sekarang kita akan bahas satu persatu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Pelunggu lihat yang di sana, saya mau yang di sini nih. Pertama nih dilihat dari gejala fisik. Dilihat dari gejala fisik. Kedua nih, satu-satu kita buka. Pertama ini adalah tanda-tanda gejala fisik. Pertama itu adalah sakit jiwa memadai, sakit lanjut. Terus ini dilihat dari gejala fisik. Pertama ini adalah sambil pelunggu baca di tembok ini, dan sambil baca ya, sambil dalam hati lah yang baca dari sini. Sakit jika memakai celana dalam. Ini gejala, dilihat dari gejala fisik. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAB. Maksudnya BAB itu lalu saat BAB lalu nenek buang air kecil. Terus selanjutnya cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, ini menarak terjadi gejala fisik seperti ini, cedera di buah dada nih, misalnya si dia berjejer ini masih kuliah SD, tiba-tiba kita malah ini kan dinilai wajar. Secara fisik belum kan gerak-geriknya saat pertama ini gerakan yang tidak wajar, yang tidak pernah pelunggu perhatikan dari jari sini. Malah ini gejala fisiknya dilihat dari buah dadanya, bokongnya, perutnya bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Misal terjadi sini tiba-tiba ya kumbe ini malah ini kena harus dipertanyakan nih. Terus selanjutnya memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Nah, ini memar di bagian tubuh atau gigi cedera. Memar biasa arah baik dan memang adalah apa gigi telah. Terus selanjutnya rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Ia terasa panas dan nyeri. Itu sama disentuh itu sakit. Misalnya karena memar atau memar mungkin pas disentuh, aduh mana nih, itu dah gejala fisik. Itu cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Berarti ini adalah terjadi kekerasan seksual. Biasanya normal, mereka makin lain cara ini. Terus ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Nah, ini adalah salah satu juga dilihat dari gejala fisiknya. Takon mungkin kancingnya kebuka, ada bekas darah atau becak-becak darah di celana atau bekas sperma atau ini ke tahun. Nah, seperti itu berarti itu harus dipertanyakan di kumbi ini. Biasanya karena kan dina banyak bebadak tahu sih tanyakan secara baik-baik kumbi ini. Mungkin kita ancam si pelaku atau nanti marah nih kan biasa nih kita ada TV. Terus tanda-tanda selanjutnya nih tanda atau gejala fisikis lain makin. Perlu nih gejala fisik makin nih gejala fisikis. Saat pertama nikah adalah anak berubah. Coba lagu sebelum tambah nikah ngerti sudah maksudnya saat baru nikah
arak sak perlu dipertanyakan tuh nanti dan arak lolos berarti pinter-pinter memang KPM nih ya. Terus tanda atau gejala psikis terang drama atau sinetron ini enak nih yang pernah paham pun kamu sampai terbaca dengan bet yang tan tahun kedua lebat terbatas atau baca nih kenapa masuk nama nih tanda atau gejala psikis anak berubah ekspresi pendiam cemas gelisah mengurung diri takut ditinggalkan sendirian. Nah ini ke psikis nih sudah masuk marak trauma istilahnya nih tanda gejala psikis nih anaknya berubah ekspresi pendiam teduh terus selalu cemas gelisah mengurung diri takut ditinggalkan sendirian. Dalam balik mesa-mesa tiba-tiba pada biasanya ceria makin pendiam cemas selalu cemas ketika kita dengan cemas dia kembali apalagi terpilih. Nah ia maksudnya terus selanjutnya menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing sakit perut atau masalah makan pokoknya ya tahu terjelasan kumbi ini sakit tiana kumbi ini mana ya apa penyebab kumbi ini mencret para mencret seperti itu. Terus sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Ngerti sih dia maksudnya sulit tidur dan mimpi buruk nih kan? Ngerti. Ya susah tidam terus mimpi ini dan masalah. Tuh kirana ngaraos mesa pasti dan marda ngaraos nih ke aja kena mengigau nih ke sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya karena nih sudah trauma soalnya kan susah dan menangkap pelajaran terus tidak bisa konsentrasi dan bau bisa selesai pelajaran. Selanjutnya perilaku kemunduran atau mengisap ibu jari kemunduran kemampuan bicara dan ngompol. Perilaku nike gerana isap nih ibu jari malah nike tu gerana mene penak celana na iya nike maksudnya nah iya nike tanda-tanda gejala fisik kancing gejala psikis. Namun gejala fisik nike kan kabarnya ke sakit jika memakai celana dalam ini tanda-tanda yang paling jelas nih kan terus cenderung cedera di lebut tulis tian terus impong buah dada banyak psikis kan cenderung ke kejiwaan tibaan marah pokoknya sudah tidak bisa konsentrasi karena takut cemas itu salah satunya dari 5 tanda-tanda yang sampaikan barusan ini ada pertanyaan nih dari sekian yang tan jelas ini ada nanti narak kita lanjut aja nah, terus nih ngumbi sikap tuh ketika bisa jarin tuh atau saya ini kan mengalami seperti itu sikap dan perilaku nih ada gambar di ini ke tembok nih sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Intinya dengan doa dendek panik kance dendek silik marah angkat rasa ini dendek silik marah nih karena dia juga merasa kesakitan dan trauma marah si dia mau kumbe mau si omeh-omeh dendek marah nih kan terus umbe dengan doa nih cara perilaku dari anak mengalami perlakuan kekerasan seksual itu perlulah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah perlu langsung kumbeme anakku saya mana ke delik silik anakku kamu kenapa siapa yang baru seperti ini seperti itulah. Terus sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Sampaian belajar ini sampaikan ke anak Anda tidak ada satupun yang boleh menyakiti dia.
Itu adalah salah satu caranya untuk menyemangati yang korban, seperti anak CD, seperti yang anggap seperti itu nggih. Dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadinya kita sebagai orang tua harus kita tetap melindungi anak kita seperti itu. Jadi bahasakan pokoknya narak dengan jawaban pantai seperti itu lah. Lawan aku lawan, lah bahasa nggih. Terus jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Dengar apa cerita bisa jarinde yang mengalami kekerasan itu. Dendek manpotong dengan dengerin aja, dengarkan dan dengarkan. Jangan memotong pembicaraannya atau ceritanya. Apa pendapat marani nggih, dengarkan saja seperti itu. Terus mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Nah, ketika pelunggu menemukan bisa jarinde seperti itu, nyarak hubungi ahlina, ini sampai ahlina jadi tak kalah marani nggih. Saya misal kesehatan marani nggih, sudah harus menghubungi atau laporkan ke polisi marani nggih, laporkan ke polisi jika terjadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, coba mungkin ya tidak pada berketua nih ke enggak sih tidak pada berketua, jangan kita lanjut. Nah, jadi misal misalnya ibu-ibu menemukan gejala yang pernah yang sampaikan barusan, sampun dan sampai yang berunikan, misal terdapat di bija pulunggu, anak semeton, ponakan atau semacamnya, harus pelunggu ikuti aturan sabuk nikah. Caranya bagaimana? Salah satu sabuk nikah ada layar harus kita ikuti sikap dan perilaku orang tua jika anak mengandung dana. Dendek terpanik, dendek tersilik, amun bau segera laporkan ke polisi jika pelunggu senamnya menemukan gejala yang tadi nih seperti yang sudah kita bahas, yang si pelunggu lihat nih di layar nih kan. Jadi mungkin karena tidak ada pertanyaan, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.